Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 10 Desember 2025 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY dengan tema pembagian waris non-litigasi. Ya pendengar, alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya kita ketemu lagi nih ya Pak Ustadz ya. Baik pendengar, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung bisa melalui line telepon ya di 0231849329 atau di 486374 serta WhatsApp di 081324951935. Dan sebagai pembukaan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Nasuha mengenai pembagian waris non litigasi. Mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bi nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Ibu Rina Agustini besertaku RRI dan juga para pendengar RRI dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama menjalankan salah satu syariat Allah, yakni thalabul ilmi, salah satunya melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi, amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 mengangkat tema tentang pembagian harta waris secara non-litigasi. Para pendengar dimanapun berada, kita semua maklumi, kita tahu semua bahwa banyak sekali di antara syariat-syariat Allah yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Salah satu di antara syariat Allah yang rinci dan sangat luas sekali
efek positifnya itu adalah syariat masalah pembagian harta waris. Bagaimana Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, dan seterusnya. Bahwa pembagian waris itu adalah hakikatnya Allah yang membagi. Dan harta itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-Nya kita manusia. Hakikatnya ketika orang yang punya harta itu kemudian meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi. Jadi hakikatnya yang membagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak mungkin Allah langsung terjun langsung ke bumi ini. Allah mengutus orang Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Salah satu di antara dalilnya. Kata Allah, tidak sekali-kali aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatal lil alamin, untuk menjaga kasih sayang. Salah satu ending ataupun akhir dari pembagian waris adalah menjaga kasih sayang, menjaga keharmonisan antara kakak adik, antara paman bibi dan ponakan. Itu ending dari pembagian waris sebetulnya. Akibat dari tidak membagi waris itu kan tukaran antara kakak adik, antara paman bibi dengan ponakan, itu banyak sekali karena tidak bagi waris. Tapi kalau bagi waris, insya Allah dengan pembagian waris keluarga akan harmonis. Dengan pembagian waris silaturahim akan tersambung. Ini adalah kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW sebagai utusannya. Lalu kemudian tidak selamanya Rasul menyampaikan ataupun membagi waris langsung, tapi ada masanya. Karena Rasul adalah basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Manusianya itu ada batas usianya. Maka Rasulullah SAW sebelum wafat ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ulama, kiai, ustadz, ajengan itu adalah tanggung jawab untuk membagi harta waris. Disinilah ada pihak ketiga yang akan membagi, yakni para ulama, para kiai, para ajengan. Walaupun Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam hadisnya, nanti di akhir zaman umatku banyak yang lari dari ulama, banyak yang lari dari ahli fikih. Nah, ini kita harus memberikan semacam warning, kita kehati-hatian. Alhamdulillah kalau di tengah-tengah masyarakat masih banyak ulama, masih banyak kiai, masih banyak ustadz dan ajengan itu sebagai tumpuan untuk bertanya. Tempat bertanya manakala kita ada problem masalah tentang masalah waris ini. Emang namanya waris ini sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga ini. Namun ketika ada problem, ada masalah itu tanyakanlah kepada ahlinya. Salah satu di antaranya adalah para ulama, kiai, ajengan dan ustadz itu. Jangan sungkan-sungkan kita bertanya. Bahkan kita disuruh oleh Allah di saat ada problem, ada masalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kita tidak memahaminya. Khusus masalah bab waris ini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara pembagian waris ini adalah secara non-litigasi. Non-litigasi artinya secara kekeluargaan. Sepanjang bisa ditempuh secara keluargaan tapi tetap ada pihak ketiga, yakni para kiai, ajengan dan seterusnya, insya Allah akan terjaga harmonisnya, akan terjaga silaturahimnya, dan tidak ada yang disakiti kalau secara kekeluargaan. Kemudian setelah cara keluargaan inilah sebagai bukti islah antara ahli waris yang ada. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka saya pribadi pun sebagai tupoksi, sebagai penyuluh agama juga adalah memberikan edukasi.
memberikan informasi, memberikan konsultasi, dan memberikan advokasi di saat ada problem di tengah-tengah masyarakat, maka kedepankan secara kekeluargaan, terutama masalah pembagian harta waris. Dan juga saya sebagai salah satu anggota dari Daikamtibmas Polres Ciko Cirebon, itu adalah dari Kapolres itu pada tahun 2016, tugas salah satu di antara fungsinya Daikamtibmas adalah bagaimana caranya ketika problem-problem dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga, kalau bisa jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Selagi masih bisa kita tangani, memberikan advokasi, memberikan edukasi dan seterusnya, itu tugas kami sebagai Daikamtibmas Polres Ciko ini. Jangan sedikit-sedikit diajukan ke pengadilan, jangan. Kecuali kalau sudah tidak ada ruang untuk mediasi, baru kita tahap yang terakhir itu. Bahkan ketika sudah ke ranah hukum pun, itu ada salah satu tahapannya adalah mediasi. Dan alhamdulillah saya juga pernah sebagai salah satu di antara mediasi, walaupun dipandu oleh ketua hakim ya, yang di Pengadilan Agama Cirebon ini. Mediasi kalau sudah selesai tidak akan di sidang pengadilan. Itu pun sudah di ranah pengadilan itu. Ada ruang untuk mediasi. Selagi bisa menyampaikan antara pihak penggugat dengan tergugat, itu sangat luar biasa. Ini harapan kami, semuanya itu adalah persoalan-persoalan keluarga, mengedepankan kekeluargaan. Supaya untuk menjaga keharmonisan, menjaga hubungan silaturahim, dan menjaga saling sayang menyayangi antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Karena tupoksi tujuan utama Allah mengutus seorang Rasul adalah untuk menjaga kasih sayang. Lini yang terkecil adalah keluarga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kali-kali kata Allah tidak akan mengutus orang Rasul kecuali untuk menjaga kasih sayang. Lini yang terkecil adalah keluarga. Maka mari kita bersama-sama menjaga keluarga kita dengan ukhuwah nasabiyah. Menjaga kasih sayang, menjaga persaudaraan nasab ini. Karena nasab ini ada dua. Secara lininya adalah sedara, seketurunan. Yang kedua, lini yang kedua adalah sama-sama Islam. Kakaknya Islam, adiknya Islam, pamannya, bibinya Islam, ponakannya Islam, kita jaga gitu loh. Tapi faktor yang paling utama, ukhuwah nasabiyah, itu adalah sama-sama sedarah gitu loh. Kakak adik kan keturunannya sama, ayah ibunya sama, kok kenapa gara-gara waris menjadi masalah gini. Maka tugas tupoksi sebagai kiai, ulama, dan aja itu adalah untuk mendamaikan semua. Itu harapan kami, harapan semuanya. Jangan sampai keluarga berantakan, jangan sampai keluarga menjadi masalah. Turunkan ego kita. Kemudian kita nanya kepada seorang ahlinya, yakni kiai, ajengan, ustadz, ulama di tempat yang kita dekat, yang di tempat tersebut. Mudah-mudahan dengan menjaga kekeluargaan ini, dengan cara pembagian waris non litigasi ini, insya Allah akan rukun, terjaga perdamaian, terjaga keharmonisan dalam keluarga ini. Jangan gara-gara waris tidak seberapa bisa menjadi malapetaka. Jangan gara-gara waris tidak seberapa putus silaturahim. Mari kita jaga ukhuwah nasabiyah yang paling penting ini. Inilah merupakan salah satu bukti untuk menuju kepada non-litigasi. Supaya kerukunan, keharmonisan, kasih sayang pada keluarga ini insya Allah akan terjaga. Demikian mudah-mudahan saya sampaikan ini menjadi motivasi dan bisa berdiskusi pada kesempatan ini yang akan dipandu oleh Bu Rini Agustine. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mangga melalui line telepon ya di 0231 8493259 atau di 486374.
WhatsApp juga bisa di 0813-2495-1935. Live chat ini juga bisa ya melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Ya, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi dengan tema pembagian waris non litigasi ya. Dan seperti yang kita ketahui juga ya Pak Ustadz, membagi waris ini bukan perkara yang mudah juga tentunya ya. Nanti Rina bakal lanjutin setelah terima telepon dulu ya. Siap. Baik, halo, assalamualaikum. Lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini yang berbaju biru muda ya. Iya betul. Waalaikumsalam. Kerudungnya biru tua. Warna hitam. Oh betul, hitam, takutnya salah lihat lagi. Kabar sehat Ibu Indra? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mangga. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY yang Waalaikumsalam berbaju putih. warahmatullahi wabarakatuh. Suci adalah indah. Suci bersih. Putih-putih melati Alibaba. Iya. Pembagian waris secara kekeluargaan. Betul. Walau secara kekeluargaan, tapi legitimasinya kan harus secara hukum, Pak Ustadz. Ya. Jadi supaya secara hukum itu sah kepemilikannya. Bagaimana pencerahan dari Pak Ustadz mengenai ini? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Rina Sama-sama, yang Ibu. cantik. Oh, Masya Mbak Allah. Rina, Iya. semua penyiar ini lebih cantik aslinya loh daripada di YouTube. Baik Ibu, terima Iya, kasih. terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Anda yang lainnya juga bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau juga melalui line telepon di 486374 atau di 8493259. Mungkin kita langsung bahas aja nih ya, pembagian waris harus secara kekeluargaan dan juga harus secara hukum juga dong tentunya ya Pak Ustadz ya. Mangga. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Jadi usahakan kedepankan ketika membagi waris secara kekeluargaan. Kekeluargaan ini maksudnya non litigasi, betul sekali gitulah dimaknani demikian. Adapun bagian apa juga harus legitimit gitu loh. Harus diakui keberadaan hukum itu. Maka ketika secara kekeluargaan yang paling utama harus ada pihak ketiga dulu. Oke. Sebagaimana saya sampaikan, hakikatnya yang membagi adalah Allah, tidak mungkin kan? Kemudian Rasul diutus, tidak mungkin selamanya Rasul hidup. Maka ulama, kiai setempat itu tanggung jawabnya. Artinya di sini pihak ketiga harus hadir sebagai hakim ad hoc ya gampangannya di tempat keluarga tersebut. Kemudian harus ada saksi. Saksinya setidaknya itu adalah tokoh agama, tokoh masyarakat yang tentunya punya legal standing juga, yakni punya pengurus minimal tingkat RT RW atau kelurahan atau kepala desa. Paling tidak adalah lebih gitu loh. Yang punya stempelnya. Kemudian yang kedua ada tokoh agama. Tokoh agama paling tidak punya standingnya adalah sebagai ketua DKM. Sebagai penyeimbang kepada yang membagi itu, karena ketua DKM biasanya kiai ulama kan, tahu tentang masalah waris tapi punya stempel. Dan ketika tanda tangan secara keluargaan, baru sebelum tanda tangan ada materai. Materai itulah sebagai legitimit bahwa ini sah secara hukum. Dan utama adalah tanda tangan dari seluruh ahli waris. Kalau tanda tangan semua ada masalah nggak kira-kira? Tanda tangan mudah, tapi tanggung jawabnya berat gitu loh. Tapi ketika secara keluargaan semuanya sefrekuensi sebelum membagi waris, insya Allah akan menerima semua. Nah, ketika menerima tentunya tanda tangan mau nggak kira-kira? Nah, di tengah sebagai pembagi harus mengadvokasi semua dari ahli waris siapapun, baik dari kakak adiknya, ponakan, bibi, paman, itu harus diadvokasi semua. Tidak boleh miring salah satu pihak, karena seorang
membagi harus ada di tengah-tengah, dan belanya bukan satu orang tapi membela ilmunya itu. Karena seorang hakim ini ada 3, yang 2 neraka, yang satunya surga. Yang neraka ini bisa tapi ada konspirasi dengan salah satu pihak, akibatnya hukumnya tidak seimbang. Kemudian neraka itu karena hakim tidak ngerti tapi dia berani memutuskan itu loh. Tapi hakim yang masuk surga dia ngerti secara ilmu, dia kapasitasnya linearitas ilmu lah. Dan dia menghukumi bukan karena ada konspirasi dan aspirasi, tapi benar-benar ilmu yang dia sampaikan itu. Itu adalah hakim yang masuk surga. Karena saya pernah belajar hakim. Ya, jadi yang pertama adalah apa tadi? Ada legal standingnya adalah ada materai dan ada cap dari saksi itu. Oke. Ya, sehingga legitimasinya secara hukum insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan untuk Anda mangga boleh telepon, tadi memang lagi memberikan pemaparan ya, penjelasan maksudnya, menjawab pertanyaan ya. Jadi emang nggak bisa melalui line telepon kembali ya, dicoba di 02318493-259 dan juga di 486374. Jadi tidak serta-merta pembagian waris ini hanya keluarga saja seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baik, kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo yang ada di Subang. Iya, betul, Neng Rina. Apa Alhamdulillah. kabar? Semoga Pak Kasmo sehat. Amin. Udaranya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, tapi radio mah nggak ada di radio, Neng Rina. Oh, di radio masih belum ada ya Pak ya? Baik. Iya, kemarin, cuman pagi kemarin, tapi sekarang nggak ada lagi. Baik, gitu. terima kasih informasinya. Ya, Nanti tadi kami akan tindak lanjut. Beresin lagi lah gitu. Iya boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, gimana, sehat keberadaannya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alamin sehat Pak Ustadz. Semoga selamanya sehat menghadapi orang tua. Banyak yang dipertanggungjawabkan untuk orang tua, untuk masa depan generasi. Semoga generasi yang akan datang menerima ajaran dari ini bagi waris. Jadi minta diterangkan Pak Ustadz, masalah ada orang dibagi ke orang tua tapi dia enggak nerima. Banyak bagiannya tapi yang lain enggak kebagian gitu, tempo mati. Jadi dianya yang masih ada minta lagi gitu. Oh iya. Iya, minta lagi. Bagian dia udah habis. Ya, paham maksudnya. Baik. Paham maksudnya, paham ya. Baik, mohon maaf sepertinya terputus ya Pak Kasmo ya, tapi Pak Ustadz sudah menangkap pertanyaannya ya. Oke, ini dibagi warisannya sama orang tua. Orang tua masih hidup. Masih hidup dan ada yang belum kebagian. Belum kebagian, yang udah dapat malah minta lagi. Oh, ini juga ada ya kejadian. Oh, banyak sekali itu. Okay. Di masyarakat luar biasa begitulah kenyataan di tengah masyarakat itu. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Kasmo di Subang, semoga selalu sehat. Kaitannya dengan problem ataupun fakta di masyarakat itu, makanya pernah saya mengangkat tema kasih sayang orang tua sepanjang masa kan. Itu kan belum titik, masih koma. Artinya orang tua harus hati-hati dalam hal memberi hibah kepada anak-anaknya, apalagi anaknya banyak gitu loh. Kemudian ketika sebagian sudah diberi, kemudian ada sebagian yang belum diberi gitu loh. Keburu meninggal dunia itu loh. Berarti mohon maaf, kesalahan yang pertama adalah pihak orang tua sebetulnya. Kasih sayangnya berlebihan kepada salah satu anak. Sama-sama, sementara anak dengan anak yang lain punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama. Ini makanya kita hati-hati sebagai orang tua itu. Biarlah ketika anak sudah menikah, sudah lepas hubungan secara nafkah, sudah tanggung jawab anak yang sudah menikah itu, gitu loh. Tanggung jawab orang tua ke anak memberi nafkah sampai menikah sebetulnya. Dan ketika harta-harta yang ada itu kita dinikmati saja sebagai orang tua. Dan kita tidak boleh pemihakan dari anak satu dengan anak yang lain. Bisakah demikian sebelum orang tua meninggal dunia ini? Kalau seandainya sudah nasi jadi bubur ibaratnya, maka kita harus bertanyalah kepada yang ngerti.
pihak ketiga yang sampaikan tadi, yakni ulama kiai setempat itu, di mana ulama kiai setempat itu tidak ada kepentingan di antara ahli waris itu. Insya Allah ketika membagi, insya Allah akan diterima semuanya dari ahli waris yang lain karena hadir pihak ketiga itu. Dan seandainya di antara anak-anak sudah menerima hibah dari orang tua dan anak yang lain belum dapat, maka harus diputihkan semua. Dan ini sering saya di masyarakat itu dapat amanah demikian. Dan alhamdulillah setelah diputihkan semua, kemudian selesai dengan baik, rangkulan alhamdulillah. Saya sampaikan ada 3 opsi. Ketika orang tua memberi hibah, kemudian yang lain tidak terima, maka melalui pemutihan itu. Tapi kalau terima, itu kita lanjutkan yang sudah diberi hibah oleh orang tua. Kalau seandainya kurang dari sepertiga malah luar biasa itu. Tinggal kita sisa-sisa dari warisan orang tua, ayo kita bagi. Tentunya secara syar'i gitu loh. Karena syariat yang paling jelas, yang paling konkret itu adalah masalah waris sebetulnya. Yang lain kan masih perlu istihad dari ulama gitu loh. Tapi kalau waris jelas. Kenapa dapat sepertiga? Kenapa dapat setengah? Itu kan ada semua aturan dari surat An-Nisa 11 dan 12 itu. Itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami. Intinya harus ada pemutihan ataupun rekonstruksi ulang ibaratnya gitu. Oke, baik. Kita coba terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ahmad nih ya. Ahmad Fauzi. Iya. Fauzi atau Fauzi nih di Garut Ahmad, nih. Lengkapnya sama Ahmad Irwansah. Oh, Irwansah. ada Irwansahnya ya. Mantap. Ya, Yang punya Garut ini. Kebetulan saya posisi di Garut, posisi lagi di Tanjung Pinang ini. Pak. Tanjung Pinang. Jadi eri digital dimanapun juga, Siap, betul. ada juga bagus juga nih. Alhamdulillah, pendengar setia ini ya. Garut alias Tanjung walaupun Pinang. Yang namanya cinta, dimanapun juga pasti acara mutiara beli cinta dimanapun juga pasti mengikuti. Harus seimbang dengan cinta adalah seseorang ya dimanapun jadi dikejar, dan harus seimbang Pak Ustadz. Mantap. Iya, silakan Tanjung Pinang. Tentang masalah antara orang tua dan anak ya. Iya, betul. Kadang saya sih ini adalah fakta. Kadang banyak orang tua itu kan yang yang diskriminasi. Iya, kadang-kadang ada begitu. juga begini Pak, justru orang tua yang bijak anak saya ini yang apa juga anak saya yang misi kemarin Cina itu dia seperti yang lain, karena lebih disayangi. Ada juga orang tua yang menyepelekan terhadap anak yang katakanlah materinya di bawah, kan suka bilang begini, dasar milik sial kamu menceritakan ini. Padahal tidak seperti itu. Nah, bagaimana orang tersebut sehingga tetap waris mati walaupun apojo tetap hukum waris mah tidak bisa seperti itu ya Pak. Tetap aja hukum waris mah tetap aja tidak bisa bagaimana misalkan anak misalkan seperti itu tapi tetap sama. Nah, sekarang begini Pak, hukum waris kan ada juga di sini. Anak angkat kan apapun juga itu kan tidak hak untuk dapat waris. Ketika masih hidup habis hartanya itu untuk ketika masih hidup, ketika masih ada orang tua angkatnya. Nah, ketika udah meninggal dua-duanya, nah si harta sudah habis oleh anak angkat, sekarang digugat oleh keluarganya, oleh keluarga ahli warisnya, kedua orang tua. Nah, bagaimana secara aturan hukum apa bisa termasuk secara hukum di Indonesia ya? Bisa diukat pidana tidak? Semua hukum di Indonesia jelas, hukum Allah kan jelas, hukum Allah tidak bisa dirubah-rubah ya Pak ya, seperti itu. Sehingga jadi pinternya itu masih ada habis, sekarang digugat oleh pihak keluarganya. Manakah pokoknya minta dikembalikan, minta dikembalikan oleh keluarganya harta selama masyarakat itu habis selama masih hidup, orang tua angkatnya masih hidup. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua case yang berbeda ya. Faktanya katanya orang tua itu suka membeda-bedakan katanya seperti itu. Tapi kan namanya hukum waris ya tetap adalah hukum waris ya. Harus dijalankan. Harus dijalankan ya Pak Ustadz ya. Ya, makanya dari case yang kedua, yang pertama ini tentang mana hubungan anak sama orang tua. Nah, ini kadang-kadang susah Pak Ustadz. Iya, makanya sebetulnya adalah faktor orang tua sebetulnya. Orang tua, ayah ibu ini terikat dalam ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan adalah lahir batin. Lahir melahirkan harta, batin melahirkan anak gitu loh. Maka ketika suami istri sebagai ayah ibu di dalam rumah tangga itu ada harta dan anak, ada anak.
Kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu jangan menjadi sebagai fitnah, maksudnya itu. Hati-hati dalam hal ini. Harta adalah fitnah bagi orang tua, anak apalagi. Apalagi dalam Al-Quran surat yang lain mengatakan, ingat, hati-hati anak ini bisa menjadi musuh loh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ini keterangan dari Allah loh ya. Hai orang-orang yang beriman, ada di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fakhdharuhum, maka hati-hatilah di situ. Jadi anak ini bisa menjadi musuh loh. Di samping sebagai ujian juga. Maka semuanya adalah ada pada orang tua. Orang tua tidak boleh melakukan diskriminatif antara anak satu dengan anak yang lain. Itu. Kalau sekiranya tidak punya anak pun harus hati-hati ketika mengadopsi salah satu anak ini. Karena saking sayangnya orang tua angkat waktu hidupnya semuanya dihibahkan, bahkan sudah dibalik nama semua. Itu salah juga gitu loh. Karena ingat, di samping anak angkat itu orang lain kan, tapi yang paling terdekat adalah siapa? Saudara kandungnya suami dan saudara kandungnya istri. Gitu. Jadi ketika ada orang tua angkat sudah kadung bahasa Jawa itu sudah menjadi bubur dari nasi, jadi bubur, itu bisa dianulir itu. Maksimal itu sepertiga dalam kompilasi hukum Islam. Bisa dipatahkan. Kalau seandainya tetap kekeh si anaknya itu, kita somasi saja secara hukum. Ya tentunya secara keluargaan kita kedepankan, karena yang dapat di luar ahli waris itu anak angkat atau siapapun, hibah itu hanya maksimal sepertiga. Kalaupun sudah dibalik nama itu batal demi hukum sebetulnya. Masih bisa ya Pak? Iya bisa lah. Makanya memutuskan pengadilan nanti. Ya. Secara keluaran tidak bisa mungkin, karena semuanya sudah di balik nama semua. Secara legal standingnya oleh notaris atau oleh BPN sebagai sertifikatnya kan gitu. Tapi bisa dipatahkan kalau di pengadilan. Karena yang hanya secara hukum boleh itu hanya maksimal sepertiga. Karena yang wajib atau yang dapat hak waris adalah siapa? Saudara kandungnya. Itu ada legitimitnya, ada di hukum, di Al-Quran sebagai syar'inya, regulasinya adalah di kompilasi hukum Islam. Ranahnya adalah di pengadilan supaya kuat secara konkret atau secara legitimitnya itu. Jadi bisa, itu loh. Ya tergantung mau apa tidak keluarga ahli warisnya itu. Itu. Jadi ketika orang tua angkat ataupun orang tua kandung pun hati-hati dalam hal masalah anak. Karena anak bisa menjadi musuh. Saya banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua angkat tidak sesuai ekspektasinya. Harapan orang tua angkat pengen seperti saya katanya. Pengen seperti saya. Tapi nyatanya banyak yang tidak sesuai. Hanya 1-2 saja yang sesuai dengan ekspektasinya, yang inginan orang tua angkat itu. Malah sebaliknya musuhan dengan saudara-saudara kandungnya anak orang tua angkat malah. Kebanyakan gitu ya? Kebanyakan gitu. Maka kita hati-hati sebagai orang tua. Sekalipun orang tua kandungnya juga hati-hati gitu loh. Ya kan? Karena ingat, anak adalah sebagai ujian dan anak bisa menjadi musuh. Kita harus kuat sebagai orang tua. Jangan diskriminasi antara satu anak dengan anak yang lain. Nanti akibatnya ketika orang tua sudah tua renta, itu ditinggal oleh anak kadang-kadang gitu. Maka jadilah orang tua yang bijaksana. Maka ingat, kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa belum titik. Masih koma. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Kasih sayang anak orang tuanya sepanjang gala. Artinya kasih sayang orang tua ini, anak hati-hatilah. 10 anak orang tua bisa ngerawat. Tapi bisakah 1 orang tua 10 anak bisa ngerawat?
Nah, itu kan realitanya itu jelas. Kadang-kadang orang tua sudah tua ditempatkan di panti jompo, ya Allah, naudzubillah. Semuanya ranahnya adalah harta sebetulnya. Maka ingat kata Allah, harta dan anak sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat At-Taghabun ayat 15. Artinya ketika sang anak memang anak angkat sudah menghabiskan harta dari orang tua angkatnya dan ternyata meninggal, harta sudah habis, keluarga malah meminta haknya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, Sementara kalau sudah habis habis. gimana? Artinya anak ini tidak dikenai tuntutan apapun ya seharusnya ya Pak ya. Ya, saya terhadap nggak tahu. keluarga. Yang penting pengadilan yang menyampaikan Oke. itu. Baik, Kalau mana baik. habis semua saya nggak tahu. Tapi kalau masih ada, bisa ada upaya hukum maksimal sepertiga yang hak untuk anak angkat itu Oke, terus sebagai hibah. Tapi dalam hitungannya hibah ya Pak iya, ya, 1/3 hibah ya. hitungannya. Oke, baik, dan selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari pendengar yang sudah dikirim ke 081324951935. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau seandainya orang itu mempunyai harta waris tapi tidak dibagikan sampai anak-anaknya semua sudah pada meninggal karena ada alasan dan sebagainya, itu gimana ya? Siapa yang mendapatkan dosanya katanya? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih dari Gantar. Wes, Ibu Aminah. Ibu Aminah. Maka kita wajib untuk menyampaikan edukasi ini. Alhamdulillah ada ruang, ada forum di RRI Cirebon ini luar biasa. Nah, inilah sebagai ruang untuk mengedukasi, memberikan semacam informasi yang sifatnya positif dalam artian masalah waris ini. Jadi ulama kiai diwakilkan, taruhlah, mohon maaf ya, oleh saya sudah bebas dosanya gitu loh. Nah, kemudian bagi bagi ahli warisnya harus tahu dong. Ketika tidak mendengarkan RRI pun di tengah-tengah masyarakat, siapa yang terdekat tentang mengerti tentang ilmu agama. Setidaknya masalah agama syukur ngerti tentang waris. Tanyalah kepada orang tersebut gitu loh. Itu perintah Allah juga. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di situ. Siapa yang berdosa itu loh. Secara umum kita sudah kena taklif. Kewajiban. Orang yang kena kewajiban ada 3. Manakala dia sudah dewasa, akil balik maksudnya. Yang kedua, dia adalah berakal, tidak idiot, tidak ODGJ. Yang ketiga, dia ngerti, sudah ada informasi, sudah ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kiai ulama setempat melalui RRI atau melalui offline juga, itu kan? Itu sudah kewajiban, sudah melekat pada dirinya. Berarti kalau dosa siapa? Ya bersangkutan kalau seandainya tidak membagi waris. Karena sudah mendapatkan taklif, sudah punya kewajiban. Dia sudah dewasa. Dewasa itu minimal berapa usianya? 15 tahun kalau laki-laki. Kalau perempuan adalah 9 tahun. Sudah punya tanggung jawab itu loh. Yang kedua, dia tidak ODGJ, tapi berakal sehat. Mampu membedakan mana yang hak, mana yang benar. Warisan adalah ada batil dan ada yang hak. Kalau batil dengan cara perebutan, kalau hak sudah dibagi. Utama RRI sudah kemana-mana suaranya, kan gitu. Masa masih nggak ngerti saja kan gitu loh. Apalagi ada pengajian dan seterusnya itu. Ya, jadi sudah kewajiban taklif. Nah, ketika tidak menjalankan itu, mohon maaf, itu dosa. Yang dosa bukan orang lain ya. Jangan melimpahkan kepada orang lain kambing hitamnya kan gitu. Ya, silakan yang lain. Ya, baik, terima kasih izin untuk bisa membacakan live chat ya. Ada Ibu Indra Budiwati, alhamdulillah selalu menyimak. Ada Edi Supriyadi, alhamdulillah ikut menyimak. LPW Kota Cirebon, ada Gus Media, alhamdulillah. Ada Roni Intan juga menyimak katanya. Pak Ustadz, misalkan dalam satu keluarga orang tua memberikan salah satu hibah kepada anak, sementara anak yang lain tidak mendapatkan hibah. Apakah anak yang lain ini juga seharusnya mendapatkan hibah dari orang tuanya karena ada salah satu anak yang sudah menerima hibah? Atau bagaimana nih Pak Ustadz? Orang tuanya masih hidup atau meninggal nih? Sudah cerita. meninggal ceritanya. Ya. Kan tentunya ini akan ada cemburuan ya, kecemburuan. Iya.
kecemburuan dalam keluarga luar biasa, hati-hati. Namanya harta adalah sensitif banget. Iya, gitu betul, loh. betul. Maka kembali pada tanggung jawab orang tua. Yang pertama kan tadi kan, Iya. kalau sudah terpaksa, sebagian sudah diberi, sebagian belum. Maka ketika pembagian waris, Iya. supaya adil merata, walaupun seandainya nilainya besar, boleh diberikan terlebih dahulu kepada keluarga tadi, kepada anak yang belum dapat. Sepertiga semua dapat Iya. gitu ya. Ya, contoh kalau saya pernah membagi waris, ini bukan masalah pemberian ya, tapi anaknya 4. Salah satu anaknya itu sudah menikah. Di mana menikah kan luar biasa, apalagi orang tuanya kerja di BUMN. Artinya wah lah gitu loh. 3 anaknya belum menikah gitu loh. Ayah ibunya meninggal semuanya gitu loh. Nah, kemudian bagi waris saya diberi amanah kebetulan. Nah, anak yang 3 ini cemburu kan? Saya belum menikah gitu, bagaimana? Sebenarnya saya sudah menikah dengan caranya luar biasa. Maka supaya untuk menjaga keadilan dan untuk menjaga keharmonisan, kasih sayang tetap utuh, maka anak-anak yang belum menikah harus disisihkan terlebih dahulu dari warisan yang ada. Oke. Supaya unsur keadilan itu ada di situ. Nah gitu. Itu belum hibah, tidak hibah ya? Iya, belum. Bukan hibah kan? Pembagian ya. Bukan, itu kan ketika menikah bukan Iya, hibah belum. sebetulnya. Bukan. Tapi kan cemburu dalam keluarga. Tentu. Iya kan? Ada. Maka solusinya begitu. Oke. Dan kemudian sisanya itu ayo kita bagi waris. Alhamdulillah menerima semua. Awalnya otot-ototan loh. Nanti saya dapat duluan sebelum bagi waris ya gitu loh. Nah di situ. Nah itulah pentingnya pihak ketiga itu untuk memediasi, untuk menengah-nengahi gitu loh. Ibarat wasit gitu loh. Iya. Tapi wasit kadang-kadang benar pun disalahkan terus. Itu. Dia jadi sasaran mulu. Sasaran mulu wasit itu. Tapi tetap karena wasit harus menjaga kebenaran. Ulil haqq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun mengandung risiko. Iya, iya. Bahkan pernah saya jangan menjadi pahlawan kesiangan katanya, ya Allah. Saya sudah memberikan yang sejelas-jelasnya, dan saya juga situ bukan selonong boy atas permohonan dari ahli waris yang lain. Ngomongnya di WA saya tuh jangan menjadi pahlawan kesiangan katanya. Sampai gitu loh. Padahal ini maksudnya dunia akhirat. Ya, Dunia akhirat padahal. ininya Ya itu sama. namanya orang, nggak apa-apalah, persepsi orang beda-beda, nggak masalah. Betul. Tapi kita kembali kepada kesadaran itu. Bangun kesadaran itu yang paling susah itu. Iya. Maka sebelum pembagian waris pun, harus ada sama-sama satu frekuensi, kata Pak Presiden Prabowo itu. Jadi sebelum membagi itu harus sama-sama loh, ngerti tentang hukum waris itu. Terutama antara anak laki dan anak perempuan. Dalam Al-Quran beda-beda kan, laki 2, perempuan 1. Ini problem nggak kira-kira salah satunya? Iya. Maka kita edukasi sebelum pembagian waris. Dan kalaupun salah satunya memberikan edukasi 2:1 itu, kemudian memberi motivasi, toh namanya warisan kata saya. Barang nemu, masa anak lanang oleh ake orang maining adiknya yang perempuan yang dapat sedikit, iya kan? Iya. Nah, dan masalah pemberian itu terserah suka-suka, berapapun yang dapat berikan sebagian. Kalau tidak memberi juga tidak berdosa. Tapi kalau saya sungguh terlalu gitu loh. Yang capek siapa sih? Anak apa orang tua? Orang tua. Anak sifatnya given loh. Betul nggak kira-kira given? Tapi kadang-kadang itu karena tidak ada pihak ketiga, tidak ada mediasi, tidak ada edukasi, itu menjadi problem. Maka pentinglah pihak ketiga, non litigasi melalui pihak ketiga, salah satu di antara buktinya. Kalau tetap tidak bisa selesai, maka silakan litigasi melalui pengadilan agama bagi umat Islam. Bagi non-muslim adalah di pengadilan negeri. Itu secara litigasi. Tapi kedepankan melalui non-litigasi secara kekeluargaan, tapi ingat harus ada pihak ketiga. Supaya tidak ada sakwa sangka suudzon dari ahli waris yang lain. Walaupun salah satu anak pinter lah, katakanlah kiai katakanlah, tapi pasti kan disuudzoni oleh ahli waris yang lain. Betul nggak? Ini aturannya benar nggak gitu ya? Gitu. Iya. Tapi kalau orang lain, insya Allah. Maka ibarat dokter itu, ya, kalaupun sakit tidak mungkin akan meriksa sendiri. Masih oleh orang lain lagi yang ahlinya. Seorang guru, dosen pun tidak bisa mendidik anak sendiri gitu loh. Maka pihak lain yang mendidik anaknya. Butuh orang lain nggak? Iya dong. Hidup kita tidak sendiri loh ya.
ikhtiyaju li ghairi, butuh orang lain. Nah kan gitu. Karena kita makhluk. Beda dengan kholik. Kalau kholik adalah qiyamuhu bi nafsi. Ya gitu kan. Kalau masalah tauhid ya. Kalau kita sebagai makhluk adalah ikhtiyaju li ghairi, butuh orang lain. Walaupun kita sebagai ahli di bidangnya, tapi kalau kita mengerjakan sendiri, itu ada problem. Nah di situ butuh namanya non litigasi, kekeluargaan, betul. Baik, terima kasih juga untuk Gusno Channel, menyimak salam dari Indramayu dari Sekum MUI. Ada Mahmud Syam DKM Jami Cuci Mana Jaga Satu Hadiah. Ini Masya Allah hari ini banyak banget yang ikut menyimak dari seputaran Cirebon dan juga sekitarnya. Ini harapannya dari Pak Ustadz sendiri bagaimana nih Pak? Ya harapannya kita mudah-mudahan melalui RRI forum yang resmi dan semua terjangkau kaitan siarannya, apalagi ada YouTube-nya. Alhamdulillah. Dan ketika ada problem persoalan, mangga hubungi kami secara online live streaming ini. Saya juga sudah membagi ketika sudah dapat link dari sini gitu loh. Dan sudah menyampaikan semuanya. Mungkin mudah-mudahan itulah sebagai kontribusi saya kepada masyarakat khususnya umat Islam. Toh namanya berbagi indah bukan? Betul. Indah ya. Iya, mudah-mudahan juga bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Iya, apalagi ini sifatnya ilmu ya Pak Ustadz. Warisan ilmu salah satunya. Jangan sampai menjadi masalah. Betul ya. Baik, ini sebagai penutup untuk Mutiara Pagi kali ini nih dengan tema kita pembagian waris non litigasi. Mangga Pak Ustadz. Terima kasih Bu Rina dan para pendengar dimanapun berada. Mari kita bersama-sama kedepankan kekeluargaan, kedepankan non litigasi. Tapi ingat, walaupun secara keluargaan, tapi harus ada pihak ketiga supaya semuanya hebat semua gitu loh. Maka prinsip yang pertama adalah tidak ada dusta di antara kita, kemudian muncul namanya bening banyue kena iwake. Persoalan apapun ketika sudah semua saling menyadari, insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Rangkulan dan saling memaafkan kalau sudah ranahnya sudah mediasi melalui kekeluargaan ini. Bahkan saya kewajiban moral dan diberikan amanah dari Kapolres itu, jaga keluarga itu. Jangan icik-icik bahasa itu ke pengadilan. Jangan. Selagi ada mediasi dalam keluarga itu sangat baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaan Anda di Mutiara Pagi edisi Rabu 10 Desember 2025. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua ya mengenai pembagian hukum waris ya. Dan Rina pamit undur diri, kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.